Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bersama, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tapi mati dengan cara apa tergantung kebiasaan yang dilakukan sebagai makhluk hidup di dunia. Manusia suatu hari akan mati. Dunia panah hanya persinggahan menuju suatu yang kekal bernama akhirat. Manusia akhir zaman dikatakan cinta dunia dan takut mati. Banyak yang belum menyadari dan melakukan persiapan sebelum mati. Salah satu faktornya adalah kehidupan dunia yang melenakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu." Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh." Quran Surah Al-Munafikun ayat 10. Setelah seseorang mati, maka hanya ada 3 yang menemaninya: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Selain itu, manusia akan dipenuhi berbagai penyesalan. Setidaknya ada 5 hal yang disesalkan oleh mayit setelah berada di alam kubur, yaitu yang pertama, karena tidak bersedekah. Orang mati menyesal karena tidak bersedekah. Tidak ada gunanya harta yang banyak, semua akan ditinggal. Kalau ajal sudah sampai, tidak dapat dimaju dan dimundurkan meski hanya sesaat. Memuliakan tamu termasuk sedekah. Siapa yang beriman kepada Allah, muliakanlah tamu. Hari ini orang memuliakan tamu karena status sosial. Kemudian yang kedua, tidak mau mendengar kebaikan. Andai kami mau mendengar, kami mau berpikir, kami tidak akan menjadi penghuni neraka syair. Ada satu khusus neraka, namanya neraka syair. Itu ditempati hanya orang-orang khusus yang tidak mau mendengar pengajian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Mulk ayat 6-11. Ketika manusia dilempar ke dalam neraka sebab memperoleh asap jahanam, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Setiap orang kafir dilemparkan. Penjaga neraka bertanya, apakah mereka tidak diberi peringatan saat di dunia? Penghuni neraka menjawab, sesungguhnya telah datang kepadanya seseorang pemberi peringatan, namun mereka mendustakannya. Mereka pun menyesal dan mengakui dosa-dosa mereka. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak menegakkan sholat ketika sehat atau sakit. Mereka yang terbaring di rumah sakit di ruang ICU, yang tidak mampu berbuat apa-apa karena semasa mereka sehat tidak menyambut seruan azan atau tidak ke masjid. Mana suaramu yang menggelegar dulu? Mana badan yang tegap dulu? Tidak ada keperkasaan hilang tak bermakna. Tapi kalau dibawa kaki ke masjid salat berjamaah, akan ditulis langkah-langkah tapak kaki mereka setiap langkah. Langkah pertama, mengangkat derajat. Langkah kedua, menghapuskan dosa. Langkah yang ketiga, menghapus dosa. Langkah yang keempat, mengangkat derajat. Kemudian yang keempat, orang yang memutuskan tali silaturahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Kemudian yang kelima, tidak pernah berdakwah. Hidup pernah, berkuasa pernah, tapi tak pernah menolong agama Allah. Akan menyesal saat menjelang kematian. Tak perlu ceramah, cukup ke masjid dengan pakaian dinas. Orang akan termotivasi. Dakwah adalah ajakan atau seruan kebaikan kepada manusia yang lain. Dakwah tidak selalu harus berdiri di podium, dilihat oleh jutaan umat manusia atau ceramah di masjid-masjid. Semoga kita semua sebelum menjadi mayit, kita sudah meninggalkan 5 amalan tersebut sehingga dimudahkan dapat berkumpul bersama di jannah. Amin.